Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita berkumpul di ruang Zoom ini memenuhi undangan dari Ketua Satuan Pendidikan Pelaksana Pasar Minggu dalam rangka revisi usulan zonasi PPDB 2024-2025. Yang akan dibahas antara lain yang sudah di-share yaitu penentuan RT/RW di mana sekolah itu berdiri untuk menentukan prioritas pertama, kemudian penentuan RT/RW yang bersinggungan dengan prioritas pertama. Kiranya pembukaan bisa dilanjutkan oleh Bapak Ghazali. Dipersilakan Pak Ghazali, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman sekalian, Ibu Rati, para teman-teman kepala sekolah, teman-teman operator, teman-teman Satlab, ada Pak Kirsten, Pak Noval. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu dalam rapat Zoom. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran teman-teman sekalian. Pada hari ini kita melakukan Zoom. Fokus utama kita adalah mengenai zonasi PBB. Mungkin nanti di akhir acara ada beberapa info yang sekedar reminding saja, pengingat saja. Bagus sekalian, ini terkait dengan zonasi PBB. Ini adalah Zoom yang kedua. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah terjadi ke belakang ini, pada awalnya kami Kasatlag, pengawas, dan juga perwakilan staf dari semua kecamatan di DKI Jakarta pernah diundang oleh Dinas Pendidikan bidang PK SD dan PKLK terkait dengan zonasi PPDB tahun 2023-2024. Dan kemudian dari rapat tersebut kita lanjutkan dengan Zoom yang sudah kita lakukan, yakni melakukan verifikasi untuk menentukan prioritas 1 dan prioritas 2. Bicara tentang P1 atau Prio 1 dan Prio 2, kami ulangi kembali bahwa yang dimaksud dengan Prio 1, prioritas 1 adalah warga yang bertempat tinggal satu RT dengan lokasi gedung sekolah. Lalu prioritas 2 adalah warga yang bertempat tinggal di mana RT-nya bersinggungan dengan prioritas 1. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah penetapan prioritas 1, prioritas 2. Dan kita sudah melakukan usulan kepada Dinas Pendidikan. Namun hari Senin kemarin kita diundang lagi, semua Satlak diundang lagi ke Dinas Pendidikan untuk membahas hal yang sama. Yang hadir ketika itu adalah di Disdik Bang Noval. Lalu hasil dari rapat kemarin sudah saya share di grup. Intinya adalah kita harus menentukan prioritas 1, prioritas 2, dan kemudian dilakukan verifikasi. Lalu pertanyaannya adalah mengapa dilakukan verifikasi ulang? Rupanya, teman-teman sekalian, kemarin pihak Dinas Pendidikan menduga banyak terjadi kesalahan dalam pengusulan prioritas 2. Kesalahan yang terjadi adalah ada RT yang tidak bersinggungan, RT yang tidak bersinggungan dengan prioritas 1 diusulkan menjadi prioritas 2. Padahal sesungguhnya kondisi yang demikian itu tidak berhak diusulkan menjadi prioritas kedua. Sehingga kemarin semua kecamatan, semua Satlak Pendidikan kecamatan ini harus melakukan verifikasi ulang.
Dan untuk tujuan itulah kemudian hari ini kita melakukan Zoom. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Zoom hari ini singkat saja, lebih kepada arahan dari kami. Kemudian besok siang teman-teman kepala sekolah atau dibantu oleh guru yang lain, karena tadi saya mendengar ada yang lagi halan-halan ke luar gitu kan. Nah, intinya adalah setelah nanti kita ada arahan dari hasil Zoom ini, besok hasil Zoom sekarang ini harus dilakukan, ditindaklanjuti, yaitu verifikasi di lapangan. Dan setelah itu rencana saya adalah besok jam 1 siang kita akan Zoom lagi untuk melaporkan hasil verifikasi ulang. Jadi teman sekalian, saya sampaikan yang pertama adalah teman-teman menetapkan prioritas 1. Nah, saya awali dulu. Yang pertama kali dilakukan adalah melihat alamat sekolah yang ada di dalam Dapodik. Pastikan bahwa alamat sekolah yang tertulis pada Dapodik sesuai dengan fakta di lapangan. Saya ulangi, periksa kembali alamat sekolah yang ada di Dapodik, pastikan alamatnya sudah lengkap. Alamatnya lengkap berarti mencantumkan RT, RW, kelurahan, minimal itu. Kalau nomor mungkin nggak terlalu penting ya. Yang paling pokok adalah harus mencantumkan minimal RT, RW, kelurahannya. Kecamatan sudah barang tentu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan update atau penyesuaian apabila terjadi perubahan alamat. Dengan adanya perubahan alamat berarti alamat yang tertera pada Dapodik tidak sama dengan alamat yang faktual di lapangan. Misalnya sekolah tadinya berada di RT 10 RW 4. Ternyata RT 10 itu mengalami pemekaran. Dan lokasi sekolah ternyata berada pada RT yang baru, RT 11 misalnya, RT 11, RW 4 misalnya. Berarti kan antara data alamat di dalam Dapodik yang mana tertulis RT 10 tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yakni RT 11. Maka yang seperti ini harus dirubah alamatnya, diedit alamat di dalam Dapodik. Itu contoh ya. Atau misalnya di dalam Dapodik alamat belum lengkap, baru hanya ada jalan, kelurahannya, kecamatannya, dan kode-kode posnya dan lain-lainnya, tapi belum ada RT dan RW-nya. Ini soalnya ditemukan juga hasil dari pendalaman oleh Disdik, ditemukan sekolah yang belum lengkap alamatnya. Apabila ini terjadi, tolong harus dilengkapi terlebih dahulu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini langkah pertama, bahwa semua sekolah harus melakukan update alamat, update dan edit alamat sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan prioritas 1. Nah, prioritas 1 tadi sudah saya jelaskan adalah ditujukan kepada warga atau calon peserta didik yang rumahnya atau yang tinggalnya atau yang kakaknya ya, ini berbasis data ya, yang kartu keluarganya, RT-nya sama dengan lokasi gedung sekolah. Nah, teman-teman sekalian, di Google Sheet yang sudah kami share di grup, itu sesungguhnya Dinas Pendidikan sudah melakukan pendataan semua sekolah, prioritas 1-nya di mana, prioritas keduanya di mana. Nah,
Dinas Pendidikan menetapkan prioritas 1 atau prioritas 2 itu dengan menetapkan RT dan RW. RT prioritas 1 RT berapa, prioritas 2 RT berapa saja, pasti lebih banyak RT-nya. Nah, itu data yang digunakan adalah dari peta Jakarta 1 yang diterbitkan oleh Dinas Citata, Cipta Penataan Kota. Itu dasarnya dari situ. Jadi ada kemungkinan terjadi perbedaan RT yang ada yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dengan di lapangan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah melakukan verifikasi lapangan. Nah, untuk prioritas 2, saya lanjut dulu. Yang menjadi prioritas 2 adalah warga yang tempat tinggalnya bersinggungan dengan RT prioritas 1, bersinggungan. Walaupun bersinggungannya itu hanya sedikit ya, kan kalau kita Bapak Ibu membuka peta Jakarta 1 itu kan kelihatan tuh batas-batas wilayah administrasi semua RT. Walaupun bersinggungan sedikit itu masuk prioritas 2. Atau mungkin juga ada kondisi begini, kondisi tertentu kemarin sudah masuk, sudah kita terima informasi, sehingga saya Bu Soekarti, Cilandak Timur 01, di mana ada RT yang menjadi prioritas 2, ternyata itu RT ditempati oleh prajurit marinir yang semuanya masih bujang, jadi nggak punya anak di situ. Berarti walaupun dia di situ tidak ada anak sekolah, semuanya masih bujang, tetap dimajukan, tetap ditulis sebagai prioritas 2. Walaupun nggak ada calon peserta didik di situ. Jadi jangan diganti dengan yang lainnya. Atau misalnya ini hanya duga-duga saja. Misalnya Cilandak Timur 05. Cilandak 05 barangkali ada prioritas 2 itu yang wilayahnya adalah TPU Jeruk Purut. Misalnya TPU Jeruk Purut yang dekat SMP 212 itu menjadi prioritas 2 di Cilandak Timur 05. Ya udah dimasukkan di situ. Walaupun karena semuanya adalah makam, ya nggak akan ada yang menjadi calon peserta didik di situ. Tapi tetap tetap diusulkan sebagai prioritas 2. Atau misalnya ya, yang menjadi prioritas 2 ternyata anggaplah kondisinya seperti apa ya? Misalnya prioritas 2 itu, mohon maaf, saya hanya mengira-ngira aja ya. Misalnya Ragunan 8, misal yang menjadi prioritas 2 anggaplah RT-nya itu berbatasan dengan yang itulah Buperta Ragunan. Kan di situ nggak ada warga, halaman kosong atau tanah kosong. Ya, kalau itu menjadi prioritas 2, tetap diusulkan sebagai prioritas 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengganti. Nah, ini yang mungkin kemarin ada kesalahan dari sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ada yang sebetulnya tidak masuk prioritas 2, tetapi diusulkan sebagai prioritas 2. Bisa jadi mungkin ada sekolah yang berpendapat, berinisiatif, karena prioritas 2 adalah kuburan, taman makan jeruk purut, akhirnya diganti oleh RT lain. Padahal RT lain itu tidak bersinggungan dengan prioritas 1. Nah, ini yang mungkin terjadi. Atau mungkin bisa prioritas 2-nya adalah tadi itu Buperta, perkemahan Ragunan, tanah kosong, karena nggak ada calon peserta didik, lalu oleh sekolah diganti dengan RT lain yang sebetulnya tidak bersinggungan dengan prioritas 1. Nah, ini yang bisa jadi menjadi kesalahan yang ditemukan oleh Disdik, sehingga hari ini kita diminta melakukan verifikasi ulang.
Terus yang kedua adalah teman-teman sekalian, hal yang sebaliknya mungkin terjadi, prioritas 2 itu lintas kelurahan. Kayak di lintas kelurahan, kalau walaupun lintas kelurahan, beda kelurahan, tetapi RT-nya masih bersinggungan dengan lokasi sekolah, masih menjadi prioritas 2. Contoh yang saya lihat itu misalnya anggaplah Kebagusan 1 ya. Kebagusan 1 itu kan berbatasan dengan Ragunan ya. Di depannya, seberang jalannya kan lokasi Kebagusan 1 itu kan berada di Kelurahan Ragunan. Kemudian tetapi di seberangnya, seberang jalan Kebagusan Raya itu kan sudah wilayah Ragunan. Maka yang nempel bersinggungan dengan lokasi gedung Kebagusan 1, saya ulangi, wilayah Ragunan di seberang jalan Kebagusan 1 itu, yang bersinggungan dengan lokasi gedung Kebagusan 1, maka dia menjadi prioritas 2. Walaupun itu sudah beda kelurahan, bahkan mungkin juga beda kecamatan. Mungkin juga terjadi ya, Okay. Misalnya kalau Kebagusan itu kan ada lokasi sekolah, SD kayaknya nggak ada ya. Kalau SMP ada tuh, berbatasan dengan Kecamatan Jagakarsa. Cilandak Timur dulu juga berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Cilandak. Jatin Barat 1 Pak dengan Kalibata. Dengan Kalibata. Nah iya, Jatin Barat. Oke. Jatin Barat 1 kalau memang ada RT yang menjadi wilayah Kalibata, Pancoran berarti ya Pak Sulamun ya? Iya, betul Pancoran. Kalau itu memang bersinggungan dengan prioritas 1, maka dia menjadi diajukan sebagai prioritas 2. Jadi teman-teman sekalian, regulasinya ya, regulasi prioritas 2 adalah bersinggungan. Nah, itu kata clue-nya adalah bersinggungan. Walaupun beda kelurahan, walaupun beda kecamatan, walaupun bersinggungannya dibatasi dengan jalan raya. Nah, ini bersinggungan tapi dibatasi dengan jalan raya. Itu terjadi di Cilandak Timur. Bersinggungan dengan jalan raya, bahkan dengan Ragunan. Kebagusan 1 juga itu banyak ya. Sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan raya, biasanya itu bersinggungannya dibatasi dengan jalan raya. Nah, ini teman-teman sekalian, kira-kira seperti itu yang ingin kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini semoga sudah jelas ya. Nah, nanti setelah ini nih Bapak Ibu, besok pagi hari dilakukan verifikasi di lapangan. Ya bolehlah tanya-tanya kepada Pak RT atau gimana, cari info apakah terjadi perubahan RT akibat adanya pemekaran wilayah RT misalnya, atau mungkin ada ketidaksamaan antara peta di Jakarta 1 dengan kondisi di lapangan. Jika ada perbedaan, ada ketidaksesuaian, maka yang dipakai adalah kondisi lapangan. Nah, besok teman-teman sekalian mohon bantuan untuk melakukan verifikasi di lapangan. Kalau ada perbedaan, tolong dikasih keterangan. Misalnya pemekaran wilayah. Misalnya ada juga ketika dulu kita rapat pertama di Dinas Pendidikan, petanya itu salah ngasih nomor RT. Petanya yang salah. Misalnya anggaplah misalnya Ragunan 10. Ragunan 10 itu faktanya dia di RT 2 misalnya. Tetapi ternyata di peta Jakarta 1, lokasi Ragunan 10 itu bukan RT 2, tapi tertulis RT 3 misalnya. Nah, itu maka yang menjadi
standarnya, patokannya adalah kondisi lapangan. Kenapa kondisi lapangan? Karena begini Bapak Ibu sekalian, PPDB ini nanti kan berkaitan dengan layanan kepada warga yang menggunakan, yang menikmati, yang mendapatkan layanan PPDB adalah warga. Nah, jangan sampai nanti warganya protes. Faktanya dia harusnya prioritas 1, tapi malah nggak dapat prioritas 1. Oleh karena itu, apabila ada perbedaan antara peta atau usulan yang ada di dalam usulan yang sudah ditetapkan oleh Disdik, maka yang menjadi patokan, menjadi standar kebenaran adalah kondisi di lapangannya itu. Kira-kira seperti dulu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa dipahami, tinggal dilakukan besok. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Pak Birson, atau langsung aja tanya jawab kalau masih ada. Saya Pak. Silakan Pak Walan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gujali dan Pak Piston. Ini ada sedikit pertanyaan menyambung tadi peta yang dibuat Disdik dengan verifikasi besok apakah akan berpengaruh gitu loh. Ini misalnya kita buat ternyata datanya tidak sama dengan yang di dinas pendidikan gitu loh. Apakah akan berpengaruh atau tetap yang pertama yang dipetakan oleh Dikdas gitu, dinas pendidikan. Terima kasih Pak Gojali. Oke, Pak bisa nggak langsung aja dibuka Ragunan 8? Ragunan 8 sebentar. Saya belum menjadikan host Pak. Oh. Saya buka isiannya dulu aja Pak ya, Ragunan 8 yang lalu isiannya adalah. Ya, saya ada print out ini. Itu yang dari dinas ya Pak ya? Yang dari dinas ya? Dari dinas ya, dari dinas. Nanti diverifikasi, kemudian berpengaruh ya, kemudian akan mempengaruhi gitu loh. Atau saya baca aja, saya pegang printoutnya nih. Siap. Ya Pak, silakan Pak. Oke, untuk Ragunan 8 ya Pak Walan, dan siap. Ini juga menjadi buat sekolah-sekolah yang lain. Ragunan 8 ini prioritas 1, bentar. Ini dia. Prioritas 1 adalah RT 7 RW 4 Kelurahan Ragunan. RT 7 RW 4 Kelurahan Ragunan. Yang menjadi prioritas 2 banyak nih. Pertama adalah RT 9 RW 4, RT 4 RW 7, RT 7 RW 7, RT 8 RW 4, RT 11 RW 4, itu semuanya Kelurahan Ragunan. Lanjut lagi, RT 10 RW 4, RT 11 RW 5, RT 5 RW 4, RT 6 RW 4, semuanya Kelurahan Ragunan. Jadi prioritas 2-nya ada 9 RT. Kalau prioritas 1 hanya 1 RT ya, berarti pasti 1 RT. RT 7 ya, RW 4 ya. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah RT-RT yang ada ini yang sudah diusulkan dirancang oleh dinas dengan mengacu kepada peta Jakarta 1 itu diverifikasi. Ya. Ada yang salah nggak? Kan? Mungkin setelah diverifikasi, ternyata misalnya nih, T9 RW 4 nggak bersinggungan dengan prioritas 1, maka itu dicoret. Oh, iya, siap. Verifikasi gitu ya kan? Atau sebaliknya, ternyata ada RT 14 misalnya. RT 14 di sini belum masuk, padahal ternyata dia bersinggungan, maka ditambahkan. Siap. Itu. Nah, kalau untuk melakukan verifikasi lapangan, bisa juga memang betul-betul keliling di lapangan. Bisa juga sebetulnya melihat dari peta Jakarta 1 itu. Nah, ya.
Paham ya, Pak Olan ya? Iya, Bisa Pak. dimengerti ya? Berarti gini Pak, data ini nanti dikumpul, apa data ini nanti dikirim gitu ya? Ke link kirim Nah, dinas. nanti data itu nanti diisi di Google Sheet yang sudah kita share di grup. Besok kita cek lagi di Zoom lagi, kita cek lagi. Oke, siap. Kita verifikasi lagi dengan Siap. Paham Gunjali, paham. Siap ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Ya, enggak, silakan. Saya Mulyadi Pak. Mau nanya Pak. Oh, Pak. Gelap banget ini Pak Mulyadi. Siluet. Monggo silakan Pak Mun. Iya Pak, terima kasih. Berkaitan dengan data yang saya sudah buka, ini memang masih data yang pernah saya tanyakan, masih data yang lama juga Pak yang muncul, yaitu masih ada RT 0, RW 4. RT 0, RW 4 itu Pejaten Timur. Nah ini yang saya mau tanyakan, untuk pengerjaannya langsung di Excel ini atau di print dulu atau bagaimana Pak? Kemudian juga ke SD Pejaten Timur 15 itu kan berdekatan dengan SD Pejaten Timur 17. Nah, apakah bisa kita memetakan RT dan RW yang memang antara 17 dan 15 ini nggak terlalu jauh dibandingkan dengan yang bersinggungan dengan Pancoran, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Jadi kita rancangan regulasinya adalah prioritas 1 adalah RT di mana lokasi gedung sekolah itu ada. Itu clear ya, jelas ya? Ya, jelas Pak. Prioritas 2 adalah RT-RT yang bersinggungan dengan prioritas 1. Nah, untuk Pejaten Timur, Pak Mul, misalnya ada RT di wilayah Pancoran, misal ya. Iya. Itu bersinggungan dengan prioritas 1, maka itu tetap diusulkan sebagai prioritas 2. Gitu. Jadi kita jangan melakukan usulan, jangan mengganti RT yang tidak sesuai dengan regulasi. Iya Pak. Nah, regulasinya adalah jelas ya. Ini kata kuncinya nih. Prioritas 1 adalah lokasi RT yang sama dengan lokasi gedung. Itu mudah lah ya. Yang kedua, prioritas 2 adalah RT yang bersinggungan dengan prioritas 1. Ya. Itu bunyinya begitu. Bersinggungan dengan prioritas 1. Mau satu kelurahan atau beda kelurahan, mau kecamatannya sama atau kecamatan beda, selama masih bersinggungan, maka dia masuk prioritas 2. Sebaliknya, kalau tidak bersinggungan, walaupun satu RW, jangan dimasukkan. Oh iya, siap. Jadi basisnya RT ya, Bapak Ibu, basisnya RT. Nah, ini penting nih, yang tadi saya sampaikan. Sebab kalau walaupun satu RW tetapi tidak bersinggungan, jangan dimasukkan prioritas 2. Mungkin kita berpikir nih, waduh, kok ini malah satu RW nggak masuk prioritas 2, malah yang beda kecamatan masuk prioritas 2. Ya itu jangan mengambil kesimpulan sendiri, jangan mengambil inisiatif sendiri. Jadi kita patuh regulasi. Ya. Regulasi. Kalaupun nanti misalnya ada warga yang protes begitu ya, oh ini satu RW hanya beda RT, nggak masuk prioritas 2, malah yang beda kelurahan, bahkan mungkin beda kecamatan masuk prioritas 2, ya kita kan punya dasar, ini regulasinya ini. Akan menjadi masalah kalau kita keluar atau tidak mematuhi regulasi. Ini teman-teman yang perlu dipahami dan dilaksanakan. Yang seperti ini nih, yang akhirnya oleh dinas kemarin ditemukan adanya tambahan-tambahan RT oleh sekolah, yang tambahan itu ternyata tidak sesuai dengan regulasi draft, belum regulasi sih, masih draft regulasi atau rancangan regulasi tentang Pergub PPDB.
Ya kira Pak, begitu ya. Pak, itu mungkin perlu perlu ditambahkan untuk yang perbaikan seperti apa, karena di Pak Mulyadi itu petir 15 ada RT 0. Nah, itu RT 0 Pancoran itu RT berapa? Pak Mul itu mau memperbaiki harus diberi warna apa? Ada RT 0. Iya, Paling betul, Pak. Betul. Jadi, untuk ini RT-RT ini 12, 14, 1, 0, 2, 1 dan seterusnya itu diverifikasi aja. Kalau misalnya RT 0 itu memang enggak ada ya, ya udah dicoret aja tuh RT 0-nya. Tapi nggak ada RT 0, Pak. enggak, berarti itu dicoret aja. Tapi di yang bersinggungannya ada Pak, di Jakarta Satunya Pak. Jadi mungkin itu perlu perbaikan saja karena RW 4 itu ada yang bersinggungan langsung dengan petir 15. Mungkin gini ya, mungkin ya Pak, saya kan belum hafal juga ya. Mungkin ini 0 ini bisa jadi salah ketik nih ya. Sesungguhnya mungkin RT 2 barangkali gitu ya. Misalnya RT 2. Makanya dicek juga tuh, dicek di Jakarta Satunya. Dicek di Jakarta 1. Kemudian untuk memperbaikinya diberi warna apa Pak biar disepakati untuk memperbaiki? Kuning kali ya? Iya, kalau yang lain kan ada warna biru, Pak. Ini kita untuk Pasar Minggu apa warnanya? Kuning deh, kuning. Kuning. Ya, kuning ya, kita ya, perbaikan kuning aja. Kalau penambahan seperti di Cilandak Timur 1 Pak, karena yang di RT 10 RW 8 itu kan langsung bersinggungan dengan prioritas 1, tapi bersinggungan itu gang, dia nanti di belakangnya baru ada warganya gitu Pak. Itu kemarin Bu Karti mengusulkan, setelah saya cek lapangan juga itu dan di Jakarta 1 memang bersinggungan. Bersinggungan. Singgungan ya Pak? Gangnya pasti kan kecil ya, hanya 2 meter itu, tapi itu bersinggungan dengan prioritas 1. Iya Pak, Bersinggungan Pak, itu langsung bersinggungan ya, gang 2 meter itu memang nggak ada warganya, tapi 50 meter ke belakangnya ada warga itu, dan ada warga potensi sekolah juga kemarin saya cek ke lapangan Pak. Ya, mungkin Bu Karti bisa nambahkan? ya Pak, ya. Memang itu depan sekolah persis itu Pak. Iya, seberang sekolah persis. Ya seberang sekolah sedikit ya, itu aja. Itu gang itu bersinggungan dengan lokasi sekolah ya? Betul Pak. Ya, itu berarti masuk ke prioritas 2. Iya. Sementara di usulan dari Disdik belum ada itu. Belum ada ya. Belum ada Pak. Tahun lalu CRM itu Pak, izin. Oh itu ini aja berarti ditambahkan, ditambahkan aja nanti. Iya nanti dikasih warna kuning ya, kita sepakati kuning ya. Untuk perbaikan kuning ya Pak ya. Ya. Penambahan dan perbaikan berarti warna kuning disepakati ya Ibu Bapak. Ya. Bapak izin. Oke. Pak, Pasar Minggu 1 Pak. Silakan. Pasar Minggu 1 Bu Ornya sih. Pak ini kalau saya kan Pasar Minggu 1 itu di RT 9 RW 6 Pasar Minggu. RT 3, RT 4, RT 5 yang bersinggungan dengan RT 6. Nah, yang RT 2 RW 8 Jati Padang, RT 1 RW 8 Jati Padang, yang kebagusan ini Pak, kebagusan itu kan agak menyeberang ring road muter gitu Pak. Itu masuk nggak ya? Kalau ini kita lihat ke petanya. Di Jakarta Satunya masuk Bu. Di Jakarta Satunya masuk Bu. Masuk ya? Karena itu udah dibatasi oleh ring road itu RT berapa saya nggak tahu, yang ring road muter itu loh, yang kolong itu. Iya iya. Agak nyebrangnya kan jauh juga lumayan. Iya nggak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sepanjang masih bersinggungan, walaupun singgungannya ternyata dengan jalan tol, dengan jalan raya, dengan singgungannya itu adalah kali atau sungai, itu bersinggungan. Begitu masih bisa. Berarti Pak saya masih bisa pakai data yang kemarin, tidak ada perbaikan. Kayaknya ini masih sama nih. Kalau nggak ada perbaikan ya udah. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Bersinggungan itu bisa jadi mungkin bersinggungannya betul-betul pemukiman ya, bisa. Atau bersinggungannya ternyata dengan jalan raya, itu seperti mungkin terjadi di Cilandak 1, Kebagusan 1, sekolah-sekolah yang di pinggir jalan ya.
atau Ragunan 1 itu kan bersinggungan dengan sebenarnya wilayah Jati Padang itu kan. Atau bersinggungannya dengan jalan raya, malah jalan tol itu jalan Simatupang itu kan itu bersinggungan masih ya Pak. Atau bersinggungannya dengan sungai misalnya, dengan sungai gitu ya, itu masuk prioritas 2 berarti bersinggungan. Perkara ternyata misalnya nih udah prioritas 2 misalnya ya, misalnya ini hanya berandai-andai saja, misalnya di minggu 1 prioritas 2-nya adalah seberang jalan tol, itu kan wilayah kebagusan tuh. Kita prioritas 2 nggak ada yang daftar dari situ, nggak ada warga dari situ, nggak ada yang daftar, nggak ada yang milik ke Pasming 01, itu lain hal. Nggak apa-apa, itu bukan kita gitu. Berarti masih masuk ya Pak, kebagusan RT 2, RT 1 itu ya. Berarti berapa Bu RT 2, RT 1? Iya, RT 3, RT 1, RT 2, RT 1 kebagusan. Warnanya nggak Bu ya? Kebagusan berapa Bu? Kebagusan ya? Pasar Minggu 1. Kebagusan Bang, ke arah kirinya dari rel kereta itu buat. Maaf. Kan kok ada kereta kok. Borniasi itu kan batasnya Ibu agak unik ya. Jadi di depan sekolah Ibu kan masuk wilayah Pasar Minggu, tapi di seberang rel itu udah beda Bu. Ada wilayah Pejaten Timur, sebagian pas pertigaan lampu merah itu masuk wilayah Tanjung Barat Jagakarsa Bu. Iya nggak masuk Pak. Jadi wilayah Ibu agak unik batas-batasnya. Di sini cuma kayaknya kebagusan aja sih Pak, Jati Padang sama kebagusan kalau kelurahan. Mohon izin Bu, Ibu bisa lihat di maps-nya Jakarta 1 itu dengan kan ada warnanya Bu, batas wilayah itu dibeda-bedakan warna-warnanya Bu. Kalau di map yang Ibu lihat itu tidak muncul, Ibu bisa pilih menu di bawah kan ada banyak logo tuh, banyak logo itu di peta DKI Jakarta, Ibu klik, nanti muncul checklist Bu. Ada nih checklist banyak perencana detail. Nah, Ibu tinggal checklistannya dihapus semua. Ibu checklist satu aja, batas administrasi RT. Nanti munculnya itu sudah garis-garisnya beda-beda warna tuh Bu. Jadi Bu nggak perlu bikin lagi. Ini jalan arteri ini masuk ke RT berapa itu. Nggak usah ya. Jadi lihat ke situ. Oke, siap. Betul. Itu sudah dibeda-bedakan warnanya sesuai dengan batas sebagai batas acuan gitu Bu. Bisa disebut nggak Bang Nopal? Bentar Pak, saya beda device soalnya nih Pak. Ini saya izin masuk lagi ya. Oke, ini. Ya, kita simulasi gitu. Biar simulasi cara membuka peta. Kalau mau gampang sih, buka peta gampang. Tinggal tanya si Dora aja. Minta izin 1-2 menit Pak untuk login lagi di Zoom ya Pak ya, karena beda device. Mungkin sambil nunggu Bang Nopal, ada lagi pertanyaan? Oke teman sekalian, ini kita fokusnya kepada zonasi dulu ya, zonasi periode 1 dan periode 2. Dulu Zoom pertama tentang PPDB kita diminta tentang calon ya, calon CPDB. Untuk hal itu sementara kita tidak kita sampaikan ke Disdik. Kalau Bapak Ibu sudah punya data, disimpan saja dulu. Kita kemarin para startup agak juga berkeberatan untuk kami kemarin para startup agak keberatan kalau diwajibkan juga mencari data CPDB. Oke, silakan Bang Nopal. Silakan Nopal.
RT Pak. 6, RT 6 RW 9. Baik, ini kan saya sudah searching di sini ya Bu ya, SDN Pasar Minggu 01. Ini muncul. Ya, langkah-langkahnya Bu, dijelasin mana Pak? Nah, ini zoomnya terlalu besar, kita mundurin aja. Bentar, loading. Nah, ini kita lihat nih Pak, Bu, RT-nya RT 6, RW 9, Bambu ya. Alamatnya harus sudah sesuai. Kalau seandainya nanti ditemukan titiknya tidak sesuai, tapi Ibu klik di sini tapi alamatnya sudah sesuai, itu nggak masalah Bu. Nah, itu kan Ibu RT 6 ya. RT 6 dengan warna kuning ya. Nah, ini udah terlihat nih Bu batas-batasnya, walaupun melewati jalan arteri. Arteri ya? Itu, iya betul, arteri kan. Terus ke sini, ini RT 1, nah ini sudah termasuk tuh. Kayak gitu Bu. RT 2, RT 3, RT 2-nya di sini yang merah ya. Nah, RT 3 ini yang warna hijau, hijau tua. Lalu RT 4 warna ungu, RT 5 warna orange, lalu ada RT 2 kebagusan ya warna merah. Nah, ini kayaknya kebagusan ya Bu. RT 2 nanti dilihat dari RW-nya. Lalu RT 3 RW 1 ya. Terus RT 2 di sini RT 1. Itu RW-nya di mana Pak ya? Ini RT semua ya? Nah, ini RW-nya diklik sini nih Bu. Ibu klik sini. Nah, nanti kan muncul nih batas wilayah RW. Batas. Oh iya. Nah, nanti berubah, dibesarin aja Bu, nanti kelihatan. Loading. Nah, ini RW-nya RW 8 ya. RW 8 Jati Padang. RW 8 Jati Padang, ini RW 9 ya Bu, Ibu. Saya RW 9 Pasar Minggu. Nah, kan, nah, warnanya kan berubah nih. Tuh, jadi beda. Nanti yang hijau itu ya. Yang sebelah berarti kelurahan yang berbeda. Tuh, ini RW 1 nih Bu. Yang di seberang, tapi kelurahannya harus dicek lagi nanti nih. Ini RW 1, ini RW 2. Iya, RW 1, RW 2. RT-nya oh iya. Iya. Kalau memang mau dipastiin lagi, di zoom aja Bu, itu bisa. Kayak yang tadi Pak Gozali juga bilang mengenai Cilandak Timur 01, itu kan mepet banget tuh. Nah, itu di zoom aja sampai sedetail-detailnya, sampai maksimal, nanti itu bisa terlihat batasnya. Begitu. Ya, makasih Pak Novel. Sama-sama Bu. Oke, ada lagi? Udah tuntas kali ya? Cukup ya, Bapak Ibu? Tentang PPDB saya pikir sudah cukup jelas. Tinggal nanti besok kepada teman-teman mohon untuk bisa melakukan verifikasi sesuai dengan fakta, baik menggunakan peta maupun juga mungkin kalau mau langsung ke lapangan. Untuk hal-hal yang memang meragukan, kayak tadi di Cilandak Timur 1, hanya singgungannya adalah hanya mulut gang saja, mungkin lebarnya 2 meter, itu mungkin bisa juga bisa ditinjau di lapangan biar lebih meyakinkan. Itu silakan. Nah, besok teman-teman kita zoom lagi untuk melaporkan hasil verifikasi yang hari ini. Rencana jam 1 siang. Karena hari Kamis. Iya. Silakan, Bang Nopal. Tadi kan ditanya mengenai bagaimana cara revisinya. Nah, iya. Kan kita sudah ada daftarnya yang terdata di Dinas Pendidikan. Kalau seandainya memang ada yang direvisi, itu cukup di blok merah saja, itu yang akan dihapus. Tapi jangan dihapus, Pak. Iya. Bapak Ibu tinggal menambahkan, betul, karena akan didata lagi dan di cross check. Bapak Ibu tinggal tambahin aja di bawahnya RT RW-nya. Nanti dikasih warna kuning. Jadi yang mau dikoreksi atau yang mau dihapus itu dikasih warna merah. Oke. Dan yang penambahannya itu warna kuning. Begitu, Pak. Warna kuning, oke.
Oke, saya ulangi kembali teman-teman. Ini sudah kesepakatan kode dari Dinas Pendidikan. Kalau yang dihapus dikasih blok warna merah, ya. Yang dihapus blok warna merah. Terus kalau yang ditambah kasih blok warna kuning. Ini sudah kesepakatan dari Dinas Pendidikan. Sudah jelas ya? Kalau kasus yang Pak Mulyadi tadi berarti sama dong Pak ya, yang 0 RT 0 RW 4 Pancoran itu diberi warna merah, koreksinya diberi warna kuning ya Bang Noval? Iya betul. Betul Pak. Ya, Tapi jadi jangan dihapus ya Pak, yang merahnya ya. Angka RT RW-nya jangan dihapus ya, hanya dikasih warna doang. Iya. Nah gitu. Blok aja. Siap Pak, siap. Oke. Bapak Ibu sebelum saya Semoga besok kita ini Pak, besok ke SMA 70 Pak. Oh iya, oke teman-teman ya. Kan gini ya, kan gini. Besok itu ada agenda nih. Sekalian saya ingatkan. Yang pertama tentang CAT KKI, mohon maaf. Ini sampai hari tadi belum berhasil ya. Tadi juga uji coba masih terkendala itu sistem atau servernya juga. Besok dijadwalkan akan ada CAT dari jam 7 sampai jam 16 sore kalau nggak salah. Sampai hari ini belum ada info sesinya, siapa yang sesi 1, 2, 3, 4. Nah itu. Terus yang kedua, besok juga teman-teman kepala sekolah jenjang SD di JS2 dijadwalkan untuk melakukan perubahan atau pergeseran tali dari BOS ke BOP. Itu harus hadir ya semuanya. Tempatnya di SMK 27 ya? 70. Kalau tidak salah ya? 70. 70. SMA 70 Pak. SMA 70. Nah ini hadir. Jadi gini, intinya adalah besok yang hadir itu harus sekolah hadir dan melakukan perubahan. Kalau sudah melakukan perubahan, nanti lapor ke orang Sudin, Pak Mas Sugeng. Nanti kalau sudah selesai, pulang, boleh pulang, gitu. Jadi kenapa disatukan dalam satu tempat? Jadi Pak Sudin ingin memastikan bahwa perubahan ini dilaksanakan oleh sekolah. Perubahan tali dari BOS ke BOP dilaksanakan oleh sekolah. Makanya dilakukan sosialisasi dan perubahan secara offline. Sehingga yang harus hadir adalah kepala sekolah, operator. Nah, bagi teman-teman yang sekarang lagi keluar negeri, kepala sekolah di luar negeri, tolong diatur agar pokoknya dipastikan terjadi atau dilakukan perubahan tali dari BOS ke BOP. Oke ya. Pertanyaannya Pak. Kemudian yang kedua, Bentar Bu Yulia. Besok seandainya operator, saya belum tanya sih, kan ada jadwal tes itu Pak. Mungkin nggak bersamaan waktunya jam 8. Iya. Oke. Tadi kami kan saya tadi kita juga sudah langsung bertanya tuh ke dinas Pak Dedi. Tadi kebetulan kita lagi pada di studio, langsung telepon Pak PLT, Pak Kadis tentang adanya jadwal yang bersamaan antara jadwal BOS dengan CAT. Ya kita sementara belum ada jawaban ini besok. Tetapi memang tadi dari Pak Dedi mengusulkan kalau terjadi bentrok, usulan dari Pak Dedi dari Sudin adalah jadwal pelaksanaan CAT-nya yang dikalahkan. Tapi ini masih belum ada putusan. Tapi Karena Pak kalau di jadwal, maaf Pak, kalau di jadwal CAT itu kan untuk yang tendik itu hari Kamis Pak. Untuk jadwal CAT, untuk yang tendik itu hari Kamis, yang besok itu adalah untuk guru. Oh iya, oke. Berarti nggak ada kendala ya untuk SD ini.
Aman, Bu Yulo. Kalau SMA berarti yang terkena. Ada jadwal SMA itu hari Kamis. Jadi alhamdulillah SD berarti nggak kendala, nggak ada, maksud saya nggak ada bentrokan, nggak bentrok jadwalnya. Oke. Kemudian masih terkait dengan RKAS, kami ingatkan bahwa BOP kan tutup buku tanggal 22 ya. Tanggal 22 tutup buku, kami ingatkan agar segera melakukan transaksi atau transfer pembayaran transaksi dan pajak-pajaknya. Kalau bisa sebelum tanggal 22 itu sudah tuntas semuanya, pembayarannya semuanya sudah ditransfer. Itu kan nggak ada ampun lagi kalau telat dari tanggal 22. Sementara untuk bos Pak, ada yang sudah tuntas ya sampai tanggal sekarang sudah dilakukan transfer semuanya. BOP pos selesai. Oh gitu, oke, keren. Oke, itu sih tambahan informasi. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, saya cukup karena saya sendiri di masjid, di kantor masjid. Takutnya ada yang datang nemenin juga. Oke, Bapak Ibu. Pak, sudah. Bu Urni yang nemenin Pak. Rambut panjang hitam bolong. Coba nih teman-teman kepala sekolah, apalagi KKI lagi antara capek, empot, tapi juga berharap tentang CAT ini. Iya, teman-teman kepala sekolah kepada KKI yang lagi saran sementara jangan terlalu galak dulu dah sama KKI karena mereka lagi pada sensi ini ya. Iya Pak, siap. Kita menghibur. Oke Bapak Ibu, dari saya cukup dulu. Silakan Pak Firson ditutup. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ingatkan lagi untuk besok dia lakukan verifikasi dengan menggunakan peta dan juga turun langsung ke lapangan kalau diperlukan. Insya Allah besok hari Rabu jam 1 kita ada Zoom lagi, tinggal laporan saja. Tinggal laporan mau verifikasi. Dan apa yang tadi disepakati, apabila ada yang dihapus, isi ke Google Sheet itu dengan tanda merah. Apabila ada penambahan, tulis RT dan RW-nya, kelurahannya juga, dikasih warna kuning. Demikian, terima kasih. Dan saya, ada tambahan mungkin dari Ibu Ratih, barangkali? Tambahan info? Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Satlak Pendidikan Pasar Minggu yang telah mengarahkan kegiatan kita malam ini. Dan semoga Bapak Ibu baik yang di dalam negeri dan di luar negeri bisa men-TL kegiatan ini supaya besok jam 13 di Zoom meeting berikutnya dapat memberikan laporan kepada Bapak Ketua Satlak. Kiranya pertemuan ini kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar negeri Pak Priston.